Kalau misalnya PAN mendukung Ganjar Pranowo, itu secara simbolik luar biasa keuntungannya. Karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai nasionalis dan PAN adalah partai Islam dari sayap Islam modernis berbasis Muhammadiyah, dan Bung Karno punya darah Muhammadiyah, terutama juga ibu dari Ibu Mega, yaitu Bu Fatmawati. Kalau kita lihat sebelum statement dari Bang Zul sendiri, apa yang kemudian sudah sempat menjadi pemberitaan di media adalah beberapa DPW PAN sudah melakukan deklarasi ke Ganjar. Itu menjustifikasi bahwa perbedaan Ganjar dibanding nama lain. Kalau kita dengar statement Bang Zul kemarin adalah Bang Zul mengatakan mayoritas kader PAN itu menyatakan menginginkan Ganjar. PAN itu tidak bisa mengusung sendiri, jadi mesti wajib berkoalisi. Nah, yang menjadi aspirasi besar di PAN, tentu sudah kita beri mandat kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi dengan parpol lain, terutama dalam KIB. Elit Partai Amanat Nasional atau PAN akan bertemu dengan bakal calon presiden atau capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin 5 Juni 2023. Pertemuan itu dilakukan setelah PAN bertemu dengan bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Jumat 2 Juni 2023. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa sejauh ini PAN belum mantap untuk mendukung Ganjar di pemilihan presiden 2024 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya juga mempertimbangkan Prabowo diusung sebagai bakal capres. Masih dua antara Ganjar dan Pak Prabowo. Ada pertemuan lagi. Iya, saya udah mau turunkan Gerindra ke kantor DPP PAN. Kapan Bang, boleh tahu? Sudah nih, Pak. Semua tetap komunikasi, kan belum mengkerucut kan antara Ganjar sama Prabowo. Atau tadi saya bilang di tengah partai itu kuat Erlangga Guscopha itu masih hidup. Jadi ini belum ada kata sepakat ya, makanya pertemuan lanjutan. Pertemuan siang ini itu belum sampai pada kesimpulan PAN akan berlabuh dengan berkoalisi dengan PD Perjuangan. Karena kalau kita lihat pernyataan dari elit PAN termasuk Ketua Umum, beliau menyampaikan pertemuan siang ini di kantor PD Perjuangan itu baru sebatas silaturahmi politik, memenuhi undangan dari Ketua PD Perjuangan Ibu Mega. Jadi belum sampai pada kesimpulan PAN dan PD Perjuangan mengusung capres yaitu Ganjar Pranowo. Itu kalau kita lihat dari statement Zulkifli Hasan atau elit PAN yang lain. Apalagi kalau kita lihat alasan utama PAN untuk berkoalisi itu satu diantaranya adalah capres yang diusung oleh PAN itu capres yang bisa menawarkan kemenangan. Jadi winning ticket. Kalau misalnya PAN mendukung Ganjar Pranowo, itu secara simbolik luar biasa keuntungannya. Karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai nasionalis dan PAN adalah partai Islam dari sayap Islam modernis berbasis Muhammadiyah, dan Bung Karno punya darah Muhammadiyah, terutama juga ibu dari Ibu Mega yaitu Bu Fatmawati itu juga konon adalah aktivis Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi dari sisi itu, dari sisi makna simbolik penting buat PD Perjuangan mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam. Apalagi Ibu Mega adalah ketua umum partai dari ranah nasionalis yang begitu mementingkan kombinasi antara nasionalis dan religius. Nah, itu dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, keuntungan buat PD Perjuangan tentu ada boost ya secara elektoral, karena bagaimanapun suara PAN krusial sekitar 7%, dan selisih antara terutama dua teratas Ganjar dan Pak Prabowo itu sangat tipis.
Nah, itu dua keuntungan. Kalau kita lihat sebelum statement dari Bang Zul sendiri, apa yang kemudian sudah sempat menjadi pemberitaan di media adalah beberapa DPW PAN sudah melakukan deklarasi ke Ganjar. Itu menjustifikasi bahwa perbedaan Ganjar dibanding nama lain. Kalau kita dengar statement Bang Zul kemarin adalah Bang Zul mengatakan mayoritas kader PAN itu menyatakan menginginkan Ganjar. Karena memang DPW sebagian sudah menginginkan Ganjar untuk menginginkan Ganjar. Karena memang DPW sebagian sudah menginginkan Ganjar untuk maju dalam pemerintahan kalau kita baca. Yang kedua ada fakta juga bahwa PAN ini termasuk partai, dan Bang Zul sendiri termasuk partai yang dari awal sudah berani mengatakan dia tidak ingin memaksakan dirinya walaupun adalah ketua umum untuk menjadi capres atau cawapres. Dan ada sebuah fakta juga ketika kemudian mereka harus sosok lain yang kemudian ingin dicapreskan, Ganjar memiliki fakta elektoral yang dikatakan tinggi, minimal selalu masuk 3 besar, 2 besar, bahkan kebanyakan survei mengatakan peringkat pertama. Jadi ada yang match di situ. Yang ketiga ada sebuah fakta juga, ini spekulasinya ya, bahwa PAN adalah bagian dari koalisi pemerintah Jokowi. Kita tahu kalau dibaca dari simbol-simbol atau gimmick-gimmick yang ada, Ganjar minimal lah bisa dikatakan 1 dari 2 nama yang sering namanya tersebut. Di situ ada Prabowo, di situ ada Ganjar. Fakta lain juga ada sebuah kenyataan bahwa Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan dari partainya sendiri untuk bisa didukung atau tidak. Itu yang menyebabkan berbagai variabel tadi menurut saya. Kalau kita masuk ke dalam analisis, sangat masuk akal untuk orang berspekulasi bahwa KIB atau minimal P3 dan PAN lah ya, katakanlah ya. Minggu lalu tuh P3 sudah melakukan rakerwil atau muskerwil, saya lupa namanya, di Jawa Tengah juga, dan Ganjar datang juga. Tapi yang bisa kita simpulkan dari berbagai variabel tadi, menurut saya sangat masuk akal untuk kita berspekulasi bahwa mungkin sekali kedua partai ini bergabung dengan atau mengusung Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Golkar yang punya kompleksitas lebih tinggi. Kenapa? Karena ini satu-satunya partai di antara KIB yang sudah dari awal mengatakan ketumnya akan maju. Kira-kira seperti itu. Persoalan capres dan cawapres ini masih panjang, masih ada dinamika. Tapi yang disebut Bang Zul itu tidak keluar dari koridor yang diputuskan oleh Rakernas PAN. Dan Rakernas PAN itu salah satu poin yang diputuskan juga bahwa persoalan penentuan akhir dari capres nanti itu diserahkan kepada ketua umum. Dan ingat Mbak Nana bahwa itu belum ada yang final, jadi nggak ada yang berubah-berubah. PAN itu tetap dalam koridor, dan untuk memastikan siapa nanti yang diusung, siapa capresnya, siapa cawapresnya, PAN itu wajib berkoalisi. Nah, oleh karena itu kita memberikan mandat penuh juga pada ketua umum untuk melakukan komunikasi dengan partai politik yang ada di Senayan, dengan memperhatikan hasil Rakernas, termasuk aspirasi-aspirasi yang berkembang di wilayah-wilayah, gitu Mbak Nana. Jadi nggak ada yang berubah, belum ada ketetapan. Jadi Mbak Nana yang salah itu kalau bilang berubah, belum ada yang berubah. Ada klaster kepala daerah, ada 4 nama. Klaster ketua umum ada 3 nama. Ada klaster menteri gitu loh. Jadi tidak lebih dari 3 nama. Oleh karena itu kita serahkan kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau Bang Zul menyebut Airlangga, menyebut Ganjar, itu nggak ada yang salah dan belum ada yang berubah. Kalau berubah itu kita sudah diputuskan oleh SK DPP PAN, ya kan? Si A, capresnya, si B, cawapres tiba-tiba dianulir SK itu namanya baru berubah. Ini sekarang belum ada keputusan resmi, belum ada SK dari DPP PAN. PAN itu tidak bisa mengusung sendiri, jadi mesti wajib berkoalisi. Nah, yang menjadi aspirasi besar di PAN, tentu sudah kita beri mandat kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi dengan parpol lain, terutama dalam KIB.